Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saiful Abbas SPMSC, salah satu dosen program studi proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung Mangkurat. Sebagai bagian dari tugas Tridharma Perguruan Tinggi, saya aktif dalam kegiatan pengajaran maupun penelitian dan pengabdian masyarakat. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar bioteknologi proteksi tumbuhan. Video pembelajaran ini merupakan bagian dari kontribusi saya untuk meningkatkan kualitas akademik mahasiswa serta bagian dari proses sertifikasi dosen. Harapannya materi kuliah yang saya sampaikan dapat bermanfaat tidak hanya di kelas saja, tapi untuk dipraktekkan di lapangan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan juga untuk meningkatkan praktek pertanian berkelanjutan. Terima kasih dan semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik saja ya. Semoga tetap semangat ya pada siang hari ini menjelang sore. Semoga nanti bisa tetap semangat sampai di akhir perkuliahan saya. Untuk absennya sudah saya buka ya di Simari, jadi tolong kalian isi ya, karena itu nanti yang akan menentukan apakah kalian akan ujian nanti atau tidak nanti berdasarkan presensinya ya. Kemudian untuk materi saya pada hari ini saya akan membawakan terkait dengan identifikasi ya. Bagaimana kita melakukan yang namanya teknik identifikasi penyakit di lapangan, terutama untuk kalian yang berkecimpung di bidang penyakit tumbuhan, baik itu yang virus, bakteri maupun jamur ya. Kemudian untuk preparasi sampel ya, jadi ada beberapa tahapan ya untuk kita sebelum melakukan yang namanya teknik pengambilan sampel di lapangan, terutama untuk sampel-sampel yang basah ya, karena untuk tanaman ini kita tahu banyak bagian-bagian tanamannya ya, ada bagian batang, daun maupun akar atau buahnya ya. Nah, semua bagian-bagian tanaman itu bisa terinfeksi oleh penyakit, baik itu yang diserang oleh virus, bakteri maupun cendawan ya. Nah, untuk melakukan yang namanya preparasi sampel sebelum nantinya kita lakukan analisis dulu ya, itu kita harus mengambil sampel utuh dari lapangan, baik itu dari batang, daun maupun dari buahnya, supaya nanti pada saat dibawa ke laboratorium itu sampelnya masih bagus ya, atau untuk menghindari yang namanya kontaminasi. Jadi kalau untuk dari lapangan yang kita ambil itu preparasi sampelnya itu ada dua macam ya. Ada yang preparasinya dalam sampel segar, sampel basah maupun sampel kering ya. Nah, untuk sampel basahnya itu kita bisa memotong ya daun yang terinfeksi, misalkan yang kena virus kuning. Nah, itu kita ambil gejala-gejala daun yang memang daunnya itu gejalanya itu khas atau variasi genetiknya atau titer dari si virus itu dia mengelompok di satu area. Kemudian yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah dengan cara memotong kemudian memasukkan ke dalam silika gel. Nah, ini untuk kalau preparasi sampelnya dalam bentuk awetan kering ya. Jadi kalau untuk awetan kering itu masih bisa kita awetkan dalam jangka waktu yang lama, sehingga nanti pada saat kita analisis misalkan molekuler atau PCR itu sampelnya masih bagus ya untuk preparasinya. Namun kalau untuk sampel basah itu kita biasanya memasukkannya ke dalam alkohol ya, alkohol, atau biasanya kita simpan ke dalam freezer atau kulkas di suhu dingin kurang lebih sekitar minus 4 derajat Celcius. Oke. Nah, untuk metodenya ya, jadi setelah kita ambil sampel penelitian atau sampel segar tadi atau sampel kering, itu kita lakukan yang namanya metode deteksi molekuler ya. Dalam hal ini saya mau menunjukkan beberapa metode molekuler yang untuk mendiagnosis virus ya, virus tumbuhan. Karena memang virus tanaman ini adalah salah satu patogen yang sangat merusak di tanaman pangan, khususnya tanaman padi ya. Dan serangga vektornya adalah
warna coklat dan warna hijau. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira untuk virus tungro ya? Virus tungro kan kalian sudah banyak belajar di dasar-dasar perlindungan tanaman ya. Virus tungro itu serangga vektornya apa? Apa saja? Warna apa? Warna hijau ya. Nah, ternyata selain warna hijau itu ada juga serangga vektor lain ya, bukan hanya warna hijau saja. Ada serangga loreng-loreng namanya ya, atau yang nama latinnya itu adalah Resilia dorsalis yang loreng-loreng. Jadi itu juga menjadi salah satu serangga vektor untuk penular virus tungro. Cuman yang paling banyak dikenal oleh masyarakat itu adalah warna hijau ya. Warna coklat ini dia keberadaannya itu ada di mana biasanya? Itu di batang, Bagian batang tanamannya. Terus kalau yang warna hijau tadi adanya di mana? di bagian daun. Nah, bedanya apa kalau dari segi perilaku antara goreng coklat sama hijau itu perilakunya seperti apa? Perbedaannya? Kalau yang batang coklat itu mekanisme penyerangannya itu lebih menyerang bagian batang pada tanaman padi, sedangkan lereng hijau itu lebih ke bagian daun tanaman padi. Kemudian Ada lagi? mungkin itu aja. Ya, jadi benar sekali ya untuk jawaban dari teman kalian. Perbedaan dari perilaku atau tingkah laku dari si warna coklat maupun hijau itu dia berada di di posisi tanamannya itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan warna hijau dia lebih banyak atau cenderung dia berada di daunnya ya. Makanya biasanya nama lainnya itu adalah warna daun ya. Sedangkan kalau yang warna coklat dia lebih banyak di batang. Nah, pengaruhnya apa sebenarnya untuk dari posisi dari letak dari si serangga vektornya? Ada bisa jawab nggak? Pengaruh dari serangan atau penyebaran dari virus itu sendiri di lapangan. Apakah dia ada yang mana lebih apa istilahnya? Yang mana lebih cepat penyebarannya antara yang di batang atau yang di daun tadi? Apakah warna hijau atau warna coklat lebih banyak penyebarannya lebih luas gitu? Ada yang bisa jawab? Untuk Mail mungkin bisa menjawab penyebaran yang lebih luas itu daun sama batang itu yang mana lebih luas penyebarannya untuk menularkan virus? Kalau menurut saya sih lebih di daun karena biasanya itu warna itu menyebar melompat ke satu daun ke daun lainnya. Oh iya, benar sekali ya. Jadi dari segi mobilitas ya, atau mobilitas dari pergerakan warna itu juga mempengaruhi penyebaran virusnya atau epidemi penyakit di lapangan. Kalau misalkan pergerakannya itu terbatas, misalkan kayak di batang, dia hanya bisa bergerak antar satu tanaman dengan tanaman lain, satu batang tanaman ke tanaman yang di sampingnya ya. Otomatis dia penyebarannya lebih lambat si virusnya ya. Tapi kalau si serangga vektornya kayak warna daun tadi dia berada di atas tanaman tadi, itu dia pergerakannya kan jangkauannya lebih luas dan penyebarannya juga ikut luas juga ya di lapangan. Jadi sebenarnya mempengaruhi juga dari penyebaran si virus itu sendiri di lapangan ya. Jadi benar sekali ya kata teman kalian yang tadi terkait dengan penyebaran itu yang di daun yang lebih luas ya dibandingkan yang di batang tadi. Oke. Ada yang sudah pernah belajar bioteknologi nggak untuk ekstrak sebelumnya? Untuk mata kuliah sebelumnya sudah pernah diambil nggak untuk bagian ekstraksi DNA? Sudah pernah ngambil ya, jadi sudah punya basic ya. Jadi untuk materi selanjutnya setelah kita lakukan yang namanya pengambilan sampel di lapangan, kemudian kita tahu juga perilaku dari serangga vektor dan gejalanya, itu kita harus mendiagnosis nih atau mencari metode apa yang sangat yang efisien gitu ya, metode-metode yang mana yang efisien untuk kita lakukan yang namanya analisis dia patogennya apa gitu, atau untuk melihat si tanaman ini yang kena gejala penyakit itu dia terserang gara-gara apa gitu. Jadi kita harus melakukan yang namanya analisis molekuler untuk mengetahui yang namanya si patogen, karena kalau hama kan kita bisa melihat ya secara langsung gitu, atau bisa menggunakan yang namanya mikroskop ya.
atau bisa melihat dengan mata ya. Tapi kalau dengan penyakit itu kan kita nggak bisa lihat ya, kecuali pakai mikroskop untuk melihat kayak bakteri atau senyawannya. Tapi kalau virus bagaimana kalau untuk melihat ya? Jadi salah satu caranya adalah dengan melakukan yang namanya ekstraksi DNA, atau bisa juga kita menggunakan yang namanya metode mikroskop elektron ya untuk melihat secara fisik dari partikel virus ya. Tapi mikroskop elektronnya itu bukan mikroskop yang dua lensa atau yang biasa ya, karena dia perbesarannya itu bisa sampai, kalau nggak salah yang elektron itu bisa sampai 1 juta kali ya, karena partikel virus ini sangat kecil, lebih kecil dari bakteri, makanya dia nggak bisa menggunakan mikroskop biasa gitu. Kita harus pakai yang elektron. Nah, pertemuan sebelumnya saya sudah membahas ya terkait dengan gejala atau morfologi dari si virus ya, virus-virus tumbuhannya. Virus-virus tumbuhan yang bentuk-bentuknya itu ada banyak ya. Nah, jadi kalau untuk melihat secara fisik menggunakan elektron itu kita biasanya pakai yang SEM atau yang TEM ya, atau yang transmisi atau yang scanning. Tapi kalau misalnya kita nggak punya mikroskop ya, kita nggak punya mikroskop atau mau melihat penyebab dari penyakit tanaman di lapangan, dengan sampel tanaman yang kita ambil tadi di preparasi itu kita harus ekstrak DNA-nya. Nah, ini adalah salah satu metode supaya bisa mengetahui dari DNA patogen yang kita peroleh gitu ya, dengan cara melakukan yang namanya ekstraksi DNA. Cuman ada tapinya ya, ekstraksi DNA ini dia terbagi lagi, karena untuk patogen virus itu dia terbagi menjadi 2 genom. Ada yang genomnya RNA maupun ada genomnya DNA. Jadi untuk masing-masing kit ekstraksinya itu pasti berbeda. Misalkan di virus itu lebih cenderung banyak yang virus yang genomnya RNA. Berarti kita menggunakan yang namanya kit ekstraksi yang khusus untuk RNA, nggak bisa untuk DNA. Karena dia perlakuan atau metode protokol pengerjaannya itu pasti berbeda antara yang RNA maupun yang DNA. RNA itu biasanya dia tahapannya lebih panjang dibandingkan yang DNA. Namun kalau kalian kalau kalian mengekstrak DNA saja, berarti dia tahapannya lebih singkat gitu, atau tidak perlu melakukan yang namanya reverse balik ya, atau reverse transkriptase dari membuat si DNA-nya nggak perlu, karena sudah DNA ya secara double helix ya. Terus yang untuk ekstraksi DNA ini dia terbagi lagi ya. Ada yang menggunakan kit, ada juga yang menggunakan yang namanya CTAB atau yang metode konvensional. Sebenarnya untuk metodenya itu banyak sekali ya. Ada yang metode konvensional itu biasanya pakai CTAB, ada yang pakai SDS, ada yang pakai D-azol, sigma, dan juga metode yang sudah dimodifikasi. Metode yang dimodifikasi ini seperti apa? Jadi ada beberapa metode yang kita gunakan itu bisa di mix, atau kita salah satu metode misalkan pakai kit ya. Misalkan kit yang kita gunakan itu untuk kit universal. Nah, itu kita bisa modifikasi apakah dia pengerjaannya itu dari segi waktunya kita tambah atau kita kurang, atau mungkin dari segi jumlah bahannya atau dari reagennya yang kita modifikasi. Itu bisa juga kita modifikasi ya dari protokol yang sudah ada di metode ekstraksi. Nah, ini adalah beberapa tahapan ya kalau kalian mau melakukan yang namanya ekstraksi DNA ya. Jadi untuk ekstraksi DNA kita membutuhkan yang namanya water bath ya. Water bath dan juga centrifuge maupun es ya untuk menghentikan reaksi setelah dipanaskan di water bath. Jadi ada beberapa tahapan ekstraksi yang kita kenal ya. Biasanya ada yang namanya lysis cell ya. Jadi dalam lysis cell ini kita menghancurkan dinding sel dari si tanaman yang ada virusnya atau gejala-gejala tanaman yang ada patogennya, sehingga dia bisa lysis ya. Itu di tahapan lysis. Kita mengerus pakai beberapa reagen ekstraksi ya, buffer ekstraksi. Nah, yang pernah saya lakukan yang penelitian dulu itu saya menambahkan yang namanya mercapto etanol di dalam suatu pengerusan ini. Fungsinya untuk apa ya? Fungsinya biasanya kalau untuk mercapto etanol ini adalah untuk menstabilkan supaya DNA-nya itu tidak rusak. Pakai mercapto. Namun kalau kalian mau menggunakan yang namanya kit ekstraksi itu biasanya mereka sudah
ada ya buffer ekstraksinya itu sudah include sama reaksi-reaksinya di dalamnya. Jadi tidak perlu lagi kalian campurkan bahan-bahan lain gitu. Karena saya maunya dimodifikasi yang tadi sebelum saya bilang metode modifikasi itu bisa juga ditambahkan di metode kit itu meskipun di protokolnya itu nggak ada, tapi kita bisa juga di sini. Jadi tahapannya itu untuk diekstraksi ini nanti kita akan melakukan yang namanya centrifuge ya. Centrifuge-nya itu bisa beberapa kali, bisa 2 kali sampai 3 kali sampai benar-benar dia memisah ya lapisan-lapisan antara lapisan yang paling atas sama lapisan bawah. Yang biasanya kita kenal dengan pellet, terus ada juga plasmanya, terus ada juga supernatan. Nantinya yang kita ambil itu biasanya adalah supernatannya. Kalau yang metode sitek tadi biasanya itu dia mengendap ya, kalau misalkan kita menggunakan metode sitek yang manual tadi dia DNA itu nanti mengendap. Nah, ini adalah contoh ya, contoh gambar ekstraksi DNA yang kita gunakan. Ini kebetulan dari sampel daun ya, yang dilisiskan setelah kita gerus. Jadi penggerusan antara tanaman dan sampel itu dia berbeda metodenya. Kalau yang untuk tanaman biasanya kita pakai yang namanya ini ya, menggunakan tumpeng ya atau pastel ya. Terus kalau misalkan sampel serangga itu hanya cukup di gerus di dalam Eppendorf saja serangganya karena serangga itu kan sangat kecil ya ukurannya. Tapi biasanya kita menambahkan kalau misalkan jaringan tanaman itu seperti padi kan dia agak keras ya, atau seratnya itu agak keras ya. Kalau misalkan kita gerus agak susah hancur ya. Biasanya kita menggunakan yang namanya nitrogen cair. Nitrogen cair ini nanti yang akan melisiskan ya atau menjadi bubuk ya si tanamannya itu ya, sehingga pada saat penggerusan itu bisa hancur gitu. Enggak sesusah waktu kita tidak menggunakan nitrogen cair. Kemudian nanti akan difilter ya. Kalau misalkan menggunakan kit itu nanti saringannya ada 2 ya. Ada yang pakai kit filter kolom, fungsinya adalah untuk menyaring si daun-daun tanaman yang memang tidak kita butuhkan, kemudian nanti si DNA atau si virusnya itu nanti akan turun ya ke bawah. Dengan catatan nanti jangan sampai ketukar ya. Yang kita ambil adalah supernatan yang hasil saringan tadi dari daun. Jadi yang dibuang adalah ampasnya yang di filter kolomnya itu. Kemudian yang nanti yang disaring kedua, saringan kedua itu adalah GD kolom kalau yang dikit. GD kolom itu yang dibuang adalah yang bawahnya. Karena yang di atas itu adalah hasil dari DNA-nya yang sudah menempel di situ di dalam GD kolom. Jadi yang sampai salah ya, ketukar ya, yang kita buang di awal itu yang di bawah ternyata yang diambil adalah di bawah. Kemudian yang kedua adalah yang diambil adalah yang di atas. Kemudian setelah dilakukan yang namanya 2 kali filter, itu kita wash ya atau kita cuci menggunakan, biasanya kita cuci pakai buffer ya, bisa pakai wash buffer. Terus bisa juga pakai tanol juga, terus bisa setelah dicuci berapa kali, kalau pencucian ini bisa sampai 3 kali ya. Pencucian pertama, pencucian kedua, kemudian yang ketiga adalah pencucian dry supaya dia benar-benar kering ya, ini di centrifuge. Lalu tahap terakhir adalah melakukan yang namanya elution ya, untuk melarutkan antara DNA-nya dengan buffer elution yang sudah kita di awal itu. Buffer elution itu sebenarnya kita harus water bath juga ya, kita panaskan. Jadi bersamaan dengan sampel ya. Supaya apa? Supaya si buffer elution pada saat dipanaskan di water bath itu dia bisa mencair ya, kandungan-kandungan garamnya. Karena yang kita takutkan kalau misalkan tidak dipanaskan di water bath, dia akan mengendap ya di bawah kandungan garamnya. Kemudian nanti setelah dilakukan yang namanya elution, baru nanti DNA totalnya itu baru bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. Ada yang tahu nggak setelah ini kita apa lagi tahapan berikutnya? Setelah dilakukan yang namanya, setelah diperoleh yang namanya DNA total ya. Kenapa saya sebut DNA total? Karena dalam tanaman yang kita ekstraksi itu masih bercampur DNA-nya dengan DNA tanaman maupun DNA patogen lain. Kita kan nggak tahu ya apakah dia DNA dari virus, bakteri atau jamur, dia masih bercampur dalam satu DNA total. Karena yang kita gunakan adalah kit universal ya. Jadi semua jenis DNA baik itu dari DNA tanaman maupun dari patogen itu masih bercampur.
Nah setelah ini didapatkan DNA total, itu tahapan selanjutnya apa? Ada yang tahu nggak? Tahapan selanjutnya setelah didapatkan yang namanya DNA total, silakan. Setelah didapatkan DNA total itu terus DNA-nya di apa ya? Dilakukan analisis apa? Buat ambil lebih mungkin bisa dilakukan analisis apa setelahnya? Iya benar, analisis PCR ya. Ada yang tahu nggak analisis PCR itu fungsinya untuk apa? Fungsi dari analisis PCR yang di belakang untuk yang materi minggu lalu ya kalau nggak salah. Sebenarnya PCR itu berfungsi untuk mendeteksi suatu genetik virus. Jadi analisis PCR ya untuk mengamplifikasi DNA atau genetik virus ya. Jadi benar sekali yang si teman kalian bilang. Jadi selain dia bisa mendeteksi suatu virus, itu bisa juga kita melihat yang namanya amplifikasi DNA. Karena contoh dari setelah kita dapatkan DNA total ini, kita harus fotokopi lagi nih DNA-nya. Istilahnya perbanyakan DNA ya menggunakan mesin PCR ya. Kalau misalkan di tanaman itu untuk menggandakan ya, memfotokopi DNA atau sel itu dia secara alami. Tapi ini kita pakai bantuan mesin. Mesinnya itu adalah mesin PCR untuk memfotokopi dari DNA atau memperbanyak, mengamplifikasi menjadi jutaan kopi dari DNA-nya itu ya. Setelah didapatkan jutaan atau berapa kali siklus, karena biasanya itu sampai 34 sampai 35 kali siklus ya. Biasanya kalau di PCR ya. Sehingga didapatkan jutaan DNA ya, fotokopi DNA, kemudian baru bisa dilakukan yang namanya analisis elektroforesis ya. Sebelum saya lanjut di materi selanjutnya, saya mau persilahkan dulu ke kalian, ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya mau nanya Pak. Ya boleh, silakan sebutkan namanya dan mau bertanya Pak. Silakan. Perkenalkan nama saya Maria Lydia. Saya ingin bertanya Pak, misalnya tanaman cabai itu terserang oleh virus. Kita kan harus menduga ini dari ciri-ciri yang ditunjukkan tanaman ini tuh seperti gejala virus, akan tetapi kan tanaman cabai bisa juga gejala yang ditimbulkan itu bisa dipengaruhi oleh unsur hara ataupun keadaan lingkungan yang lainnya. Terus tuh untuk melakukan metode ekstraksi DNA atau RNA, bagusnya itu kita melakukan ekstraksi dengan bagian tanamannya atau dari isi vektornya nih Pak. Kalau vektornya tuh kadang kan virus yang ditularkan oleh si vektor ini kan kadang sudah menghilang tuh Pak, karena bersifat hanya menularkan melalui mulut saja, tidak sampai ke dalam bagian tubuh si vektor itu Pak. Contohnya yang di padi ya berarti ya, tanaman padi, vektor yang goreng itu ya berarti ya. Goreng hijau. Iya. Oh iya. Jadi benar sekali ya kata teman kalian, bagus sekali pertanyaannya. Apakah memang tanamannya atau vektornya yang perlu kita deteksi ya? Sebenarnya kalau di virus tumor itu dia ada yang namanya di serangga vektornya itu dia disebut dengan semi persisten. Jadi si virus tumor itu dia hanya bertahan di dalam tubuh serangganya itu hanya sementara saja. Setelah beberapa kali inokulasi ke tanaman ya. Jadi setelah beberapa kali inokulasi maka si virusnya itu steril lagi. Jadi dia hanya bersifat semi persisten atau sementara saja. Dibandingkan yang goreng coklat yang sifatnya itu adalah persisten atau seumur hidupnya dia akan menularkan atau tetap menularkan si virusnya ya. Nah, cara terbaik adalah dengan mendeteksi dari tanamannya, karena tanamannya itu pasti selama seumur hidupnya dia akan tertular oleh virus ya, virus tumor ya. Jadi kalau misalkan tanaman yang paling gampang kita deteksi di lapangan sebenarnya dari tanamannya ya, dibandingkan serangga vektornya. Serangga vektornya itu kadang-kala dia ada yang kita temukan di lapangan, ada juga yang sudah bermigrasi atau dia mencari inang lain ya, atau bisa juga menjadikan gulma sebagai inang alternatif. Nah kalau tanamannya otomatis kalau misalkan tanamannya kan nggak mungkin kabur ya, pasti ada di situ. Nah itu pasti kita bisa deteksi secara langsung di lapangan. Kita melihat dari gejala visualnya seperti apa,
Kemudian cara untuk membedakan apakah dia memang terinfeksi virus atau kekurangan nutrisi, misalkan kurang N, bagaimana? Nah, cara untuk membedakan adalah dengan melihat ya sekeliling dari tanaman itu ya. Kalau misalkan sekelilingnya itu tanamannya seragam kuningnya, berarti dia kurang lebih bisa karena kurang pupuk ya. Karena kalau misalkan hanya mengelompok di satu titik, bisa saja dia kena virus karena virus tumor itu kan dia menyebarkan beberapa titik ya, titik lokasi penyebarannya. Kemudian bisa juga kita bedakan antara yang kurang pupuk atau tidak akan kena virus itu dari segi keberadaan serangga vektornya. Kalau keberadaan serangga vektornya banyak, kuning hijaunya berarti bisa jadi dia kena serangan virus tumor. Karena yang salah satu cara penular dari virus tumor ini hanya di serangganya, ya, serangga vektornya. Dia tidak bisa tertular secara mekanik kayak virus TMV atau virus yang bisa menular secara pelukaan, itu nggak bisa, dia harus melalui serangga ya, supaya bisa menularkan. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ismail Radita yang bertanya Pak. Tadi kan banyak metode ekstraksi DNA. Nah, apakah itu bisa digabung dengan yang lain agar metode ekstraksi tersebut menjadi efektif? Mungkin saja. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Apakah metode tadi kan banyak ya yang saya sebutkan, ada yang metode cara konvensional atau menggunakan kit atau menggunakan yang namanya CTAB tadi atau yang lain sebagainya. Apakah bisa di mix ya? Jawaban saya adalah kita mencoba beberapa metode, jadi tidak bisa di mix sebenarnya. Misalnya kita menggunakan metode konvensional, berarti kita coba dulu. Kalau misalkan dia cocok, berarti kita pakai yang metode itu. Kadang-kala ada beberapa sampel tanaman yang terinfeksi virus itu dia tidak cocok satu metode saja, jadi kita harus menggunakan beberapa metode yang mana yang cocok. Misalkan dia lebih cocok di kit pakai kit ekstraksi ya. Sedangkan kalau untuk pakai metode sintet dia nggak muncul malahan pita DNA-nya. Sedangkan kalau pakai kit dia muncul. Tapi ada juga yang kebalikannya, ada yang pakai kit dia tidak muncul, pakai sintet dia muncul gitu. Jadi saran saya adalah jangan dikombin ya semuanya metodenya, tapi dicoba satu-satu. Semua metode dicoba, yang mana yang paling baik itu yang digunakan gitu, untuk analisis ya. Misalkan untuk yang pakai sintet aja. Kalau mau pakai kit saja gitu, supaya kita tahu pembandingnya ya. Atau bahkan saya pernah menggunakan 3 metode sekaligus dalam mendeteksi satu sampel tanaman padi yang bergejala virus tumor. Namun yang terdeteksi itu adalah yang pakai semuanya terdeteksi, cuman yang metode NaOH yang tidak terdeteksi. Tapi ada juga yang pakai NaOH itu terdeteksi, tapi kit sama sintetnya tidak terdeteksi gitu. Jadi memang dalam satu sampel itu pasti ada yang bisa dimodifikasi tadi yang saya bilang. Jadi ada yang cocok, ada yang tidak, ada yang kompatibel, ada yang tidak gitu. Jadi harus kita modifikasi lagi yang mana metode yang paling cocok dengan analisis atau sampel kita. Oke, sudah paham? Oke, terima kasih ya, karena materi saya cukup banyak ya pada hari ini, makanya saya membagi beberapa kali pertemuan kuliah. Nah, untuk tugas dari kalian, saya akan memberikan tugas kelompok ya. Nanti minggu depan bisa dipresentasikan di depan kelas. Nanti saya akan bagikan subtopiknya ya untuk masing-masing kelompok berdasarkan absen. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan di depan. Kemudian nanti teman kalian bisa bertanya ya, atau kita bisa berdiskusi untuk minggu depan terkait dengan materi ini, karena materinya agak banyak ya. Jadi saya membagi beberapa topik untuk tugas kalian. Nanti sebelum itu kalian kirimkan ke saya ya, supaya saya bisa pelajari, saya baca, kemudian nanti bisa dipresentasikan minggu depan. Oke, paham? Ada pertanyaan semua ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.